lanjutkan. Ada lihat kedua nih yang mau saya komentari. Tadi Bang Hozin bilang bahwa polisi diremot oleh Pak Jokowi. Ya, saya keberatan dengan statement itu ya. Kalau memang bicara seperti itu, kami dari 6 bulan yang lalu juga ingin perkara ini lanjut ke sidang. Nyatanya kan tidak. Artinya tidak Agar ada yang remot-remot di sini ya. Roy CS ini akan bebas atau di penjara. Saya pastikan hari ini Roy Suryo bebas. Dan saya pastikan tidak akan ada penjara bagi Roy Suryo dan yang lainnya. Kenapa? Kalau sampai ada penjara berarti ada pelanggaran hukum terhadap proses dan prosedur termasuk terhadap substansi yang hari ini kita berdebatkan. Dan hari ini saya akan menjelaskan itu semua. Apa keyakinan bebas yang Anda maksud? Ya, yang pertama saya bicara aspek hukum acaranya, aspek prosedur, baru nanti kita bicara substansi. Memang saya kasihan sekali dengan kuasa hukum Joko Widodo, termasuk para pendukungnya. Mereka harus kelelahan membangun narasi untuk mempertahankan kasus ini agar bisa sampai P21. Padahal dia sendiri justru mengambil tindakan yang malah secara implisit itu menghentikan kasus. Maksudnya? Maksudnya demikian. Perkara ini kan bermula di 15 dan 16 April 2025 saat ada kunjungan ke UGM dan juga ke Solo. Lalu ditindaklanjuti dengan laporan polisi oleh saudara Joko Widodo 30 April 2025. Namun yang menjadi soal adalah ketika saudara Joko Widodo menerima salah satu tersangka pada 8 Januari 2025 di kediamannya, ditindaklanjuti 11 Januari melakukan upaya permohonan restoratif justice dan clear 13 Januari 2025 terjadi restoratif justice karena ada keridhaan dari saudara Joko Widodo untuk menghentikan perkara dan SP3 itulah sebenarnya yang secara implisit menghentikan kasus itu. Kenapa alasannya? Begini, pada tahapan penyelidikan, penyidik itu mengumpulkan barang bukti, alat bukti dan juga keterangan saksi itu untuk memeriksa sebuah peristiwa. Apakah sebuah peristiwa itu layak dinaikkan pada tahapan penyidikan? Dan setelah tahapan itu naik ke penyidikan, berarti peristiwanya ini yang kemudian dianggap ada kejahatan. Dan kemudian diterbitkan sejumlah tersangka pada saat penyidikan itu. Nah, ketika saudara Joko Widodo telah memberikan ya waktu itu understanding lah yang akhirnya berujung pada SP3 kepada dua orang yang pertama, ES dan DHL, maka secara hukum implisit saudara Joko Widodo itu telah menghentikan kasusnya sendiri. Artinya apa? Memang saudara Joko Widodo yang memulai perkara ini pada 30 April 2025 dan hari ini saudara Joko Widodo secara implisit menghentikan perkara ini pertama kali adalah di 13 Januari 2026. Apa alasannya? Alasannya demikian. Saudara Jokowi, saya masih ingat betul dan saya mengikuti perkara ini secara detail, rinci, bahkan pasal-pasalnya. Bahkan saya dulu yang pertama kali menyampaikan ada penyelundupan hukum. Pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Dan itulah yang membuat saya khawatir kepada Roy Suryo dan kawan-kawan akan dilakukan upaya penahanan dengan dalih ada alasan objektif dan subjektif. Karena pasal 32 dan 35 saat itu ancaman pidananya di atas 5 tahun. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak ditahan. Dan itu yang saya tegaskan bahwa Roy Suryo pasti bebas. Tepuk tangan dulu. Saya akan lanjutkan begini. Penyelidikan itu atas peristiwa, bukan terhadap orang. Penyidikan itu juga atas peristiwa hukum, bukan terhadap orang. Bahwa dampak kenaikan penyelidikan menjadi penyidikan terhadap peristiwa, ada peristiwa kejahatan, lalu ada tersangkanya, itu adalah dampak atau konsekuensi hukum. Tapi objeknya adalah peristiwa. Nah, hari ini ketika sudah ada SP3, yang di SP3 itu peristiwa penyidikannya. Bukan status tersangkanya. Bahwa konsekuensinya jika penyidikan itu dihentikan, otomatis status tersangkanya gugur, harus dihentikan, itu hal yang menjadi konsekuensi. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian itu hanya sebatas pada orang yang diberikan SP3 saja atau berdampak kepada keseluruhan peristiwa? Kita kembalikan, saat 30 April 2025 yang lalu, siapa yang dilaporkan? Apakah mereka dalam LP terpisah atau satu kesatuan LP? Saya ingat betul, ES, DHL, kemudian RS, RHS, TF, kemudian juga KTR, itu satu kesatuan berkas pelaporan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Kendati memang ada laporan-laporan lain yang diajukan oleh Lecumanan, Andi Kurniawan, Maret Samuel Sueken, tetapi dua ya
Yang dua ini atau yang tiga ini tidak ada kaitannya sebenarnya secara langsung. Kenapa? Karena di sana juga dimasukkan 310311 saat itu. Yang sebenarnya itu adalah delik yang mutlak hanya bisa dilaporkan oleh orang yang merasa dirinya difitnah atau dicemarkan. Dan dengan demikian berarti yang paling relevan untuk kita bahas adalah laporan Saudara Joko Widodo. Yang lainnya kita kesampingkan. Masuk kepada peristiwanya. Peristiwa itu jadi satu kesatuan dan di antara 5 orang itu sudah digugurkan 3 orang. ES, DHL, dan RHS. Itu satu kesatuan. Artinya apa? Implisit yang menghentikan kasus ini adalah Saudara Joko Widodo. Maka dapat dipahami, sangat logis dan masuk nalar hukum. Kenapa sampai hari ini jaksa selaku Dominus Litis tidak berani memberikan informasi ini P21. Juga sangat masuk akal. Kenapa Polda sampai harus berdoa? Sejak kapan Polda itu berubah menjadi tukang doa? Nggih, Pak Ugrosino. Itu karena apa? Karena konsekuensi hukum ini yang tidak bisa dibantah. Sebab apa? Bukan karena ada petunjuk baru, tetapi kalau melawan akan apa? Akan dipersoalkan oleh seluruh ahli-ahli hukum. Anak fakultas hukum akan mikir, ini gimana sih? Masa peristiwanya sudah dihentikan kemudian tetap dilanjutkan? Nah, kalau tetap dilanjutkan berarti lagi-lagi saya tegaskan, ini tidak ikut SOP atau ikut hukum acara pidana baik yang lama maupun yang baru. Tetapi apa? Ikut kehendak Joko Widodo. Enak sekali dia. Yang ini lepasin, yang ini jangan, ancam dulu. Kalau restoratif justice baru saya selesaikan. Lah kok hukum kok asasnya pada Joko Widodo? Hukum kita itu asasnya norma, undang-undang, asas-asas hukum. Itu yang harus jadi acuan, bukan kehendak Saudara Joko Widodo. Itu dari sisi aspek formil yang tidak memungkinkan kasus ini P21. Kenapa? Yang menghentikan itu Saudara Joko Widodo sendiri. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Tetapi dia lempar tangan, sembunyi tangan, lempar batu, sembunyi tangan maksud saya. Kemudian membangun narasi ada orang besar, ada partai besar, gebrak meja. Padahal saya masuk ke yang kedua. Secara substansi memang Saudara Joko Widodo ini yang khawatir kalau perkara ini masuk ke persidangan. Dan kami justru yang menunggu persidangan itu. Mungkin hari ini hanya saya yang masuk pada perkara ijazah palsu sampai ke persidangan sehingga saya hafal betul apa saja unsur-unsurnya, apa saja yang bisa dipersoalkan. Bahkan saat itu yang menarik, dan ini juga akan kami balik pada peristiwa kasus Jokowi. Ada kekeliruan tadi di pengantarkan seolah-olah kan Mas Roy Suryo nanti nggak punya bukti untuk membuktikan, nanti kalah. Keliru. Kalau perkara ini naik ke persidangan, yang punya kewajiban membuktikan adalah jaksa, bukan tersangka atau terdakwa. Terdakwa hanya perlu hak ingkar. Dan untuk menguatkan pengingkaran, ada bukti, dokumen, dan juga penelitian. Selesai. Nah, sekarang saya kembalikan. Kalau dulu narasinya kan selalu menggunakan adagium, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Siapa yang mendakwa dia harus membuktikan. Dan saat di pengadilan Solo, saat Bambang tadi diadili, Gus Nur diadili, saya juga sudah sampaikan. Ahli agama yang dihadirkan jaksa, saya balik pernyataan dia. Saat itu ahli agama ini mau membangun narasi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Jokowi itu benar. Dengan argumentasi dalil syarak yang menyatakan al-bayyinatu ala mudai wal amnu wal yamnu ala man ankaro. Bukti itu menjadi beban bagi yang mendakwa dan sumpah bagi yang mengingkari. Saya tanya balik. Dalam perkara Gus Nur dituduh mengedarkan kabar bohong soal ijazah palsu. Siapa yang mendakwa? Jaksa. Siapa yang membuktikan? Ya jaksa, bukan Gus Nur. Dan dalam perkara ini keliru nanti kalau yang harus membuktikan ijazah palsu itu Pak Roy. Justru dibalik, yang harus membuktikan ijazah itu asli Saudara Joko Widodo. Walaupun tidak langsung melalui jaksa. Kenapa? Saudara Joko Widodo membuat laporan, dirinya merasa direndah-rendahkan, dihina-hinakan karena dianggap dia difitnah dan dicemarkan. Ijazahnya yang diteliti disimpulkan palsu, padahal ijazah itu asli. Maka jaksa harus membuktikan ijazah itu asli. Baru ada fitnah. Kalau ijazah itu tidak dibuktikan asli, di mana fitnahnya? Oke. Dan sebenarnya ini blessing in the guise-nya begini, saat Dumas TPUA di Bariskem dihentikan, sebenarnya kawan-kawan ini, klien-klien saya ini kehilangan objek. Mau gimana ya, kayaknya kita nggak bisa memaksa hukum itu untuk tegak, untuk membela kita. Laporan kita hanya ditindaklanjuti sebagai Dumas. Sempat pesimis juga waktu itu? Nggak, maksudnya Dumasnya saja dihentikan. Lalu dari mana kita forum? Ternyata 30 April Joko Widodo membuat laporan. Nah, masuk tuh barang. Maka saya ikut betul, Joko Widodo terjebak.
Harusnya kalau dia tidak membuat laporan, nggak akan ada forum kayak gini. Dan orang mafhum, mantan presiden itu ada yang mencela biasa, ada yang memuji-muji biasa, ada yang menjilat sampai menjilat sedemikian rupa juga biasa. Tetapi begitu masuk pro justisia, mau nggak mau media akan mengangkat, mau nggak mau kita lawyer turun gunung. Dan kalau hari ini ada dampak seperti ini, jangan salahkan orang yang dilaporkan yang hari ini statusnya tersangka, seminggu sekali harus wajib lapor. Salahkan yang membuat laporan. Kurang jiwa negarawan apa? Kenapa dia tidak bisa mengambil cara seperti yang dilakukan oleh Asrul Sani? Dan apakah ketika nanti ada putusan kasus ini kemudian orang menjadi yakin? Enggak juga, di kasus Solo sudah ada putusan divonis bersalah, enggak juga membuat orang yakin ijazah itu asli dengan argumentasi, oh udah ada yang dipenjara gara-gara ijazah palsu berarti ijazahnya asli. Kan enggak juga. Enggak masuk. Nah, yang paling penting adalah begini. Kritik saya yang paling keras itu tentu ke aparat penegak hukum. Karena sudah menjadi pelayan, pelapor saudara Joko Widodo. Sampai ada ungkapan-ungkapan yang menurut saya ini menyakiti. Dan tidak pernah diatur dalam KUHP. Masa ditanya update tentang penanganan perkara kok jawabnya apa? Surprise, nanti kita tunggu. Memangnya ada yang ulang tahun? Polda tidak merasakan betapa khawatirnya tersangka saat ini menjalani status sebagai tersangka. Oke. Dan tidak ada keadilan di Polda Metro Jaya. Firly Bahuri status tersangka sudah bertahun-tahun. Enggak ada itu wajib lapor. Kenapa klien kami dipaksa seminggu sekali wajib lapor? Terlepas bagi klien kami karena ini bagian dari perjuangan tentu menikmati wajib lapor itu. Nah, surprise gitu. Oke. Sekarang tunjukkan kepada Polda Metro Jaya di mana dasar hukumnya. Baik hukum formil maupun hukum material. Dalam proses penegakan hukum itu pengumuman status orang yang sudah tersangka itu dengan cara surprise seperti ulang tahun. Bang Kozi berarti intinya menurut Anda kontrolnya ini ada di Pak Jokowi sebenarnya? Iya, barang ini ada di Pak Jokowi, tetapi dia merasa, oh ternyata Roy Suryo itu tidak seperti Bambang Tri yang satu kali gilas selesai. Oh ternyata Roy Suryo itu banyak yang dukung, banyak yang bela. Ternyata yang lainnya juga ikut berempati bahwa perkara ini bukan perkara pribadi antara Roy Suryo dengan saudara Joko Widodo. Ini perkara publik, perkara antara rakyat dengan orang yang pernah mendapatkan wewenang, dengan orang yang mendapat fasilitas negara. Bahkan rumah saudara Joko Widodo hari ini berasal dari uang rakyat. Silakan tanggapan ya Bang Rifai. Oke, jadi tadi kan Bang Hozin memberikan pandangan hukum bahwa perkara ini nggak bisa maju karena beberapa tersangka mendapat RG. Saya berbeda pandangan dengan Bang Hozin. Kenapa? Karena kembali lagi kalau kita cermati laporan yang kita ajukan itu terdiri atas 31 objek. Ya, dengan 5 tersangka yang tentunya masing-masing perbuatannya berbeda satu dengan yang lain. Baik perbuatannya, tempusnya, lokusnya, semua berbeda satu dengan yang lain. Contoh, Bang Egy itu yang kita laporkan saat membuat statement di depan Mabes Polri. Ya, tempus lokusnya pada saat di Mabes Polri. Sementara mohon maaf, Pak Roy kita laporkan itu di depan televisi. Jadi jelas perbuatannya berbeda, tempusnya berbeda, lokusnya berbeda. Bukan berarti penghentian perkaranya Bang Egy berdampak kepada beliau karena salah ini. Sekali lagi Sebentar, perbuatannya berbeda. Jangan lupa ya, 31 objek dengan 5 tersangka. Paling tidak satu orang ada beberapa objek. Dan ini semua yang diputuskan menjadi tersangka oleh penyidik itu adalah langsung narasumber. Ya, bukan pelaku turut serta, ya, bukan yang dalam konteks terus serta tapi langsung pelakunya langsung ya, dadernya langsung. Nah, jadi kembali lagi ini perbuatannya berbeda satu dengan yang lain. Tidak Oke, berarti sebentar ditanggapin dulu oleh Mas Ros. Saya tanggapi. Bukan berarti Saya mau tegaskan begini. Itu kan materialnya dipersoalkan. Saya tadi bicara hukum formilnya, hukum acaranya. Saya setuju sependapat dan saya ikut mendampingi. Memang peristiwanya beda, objeknya beda. Betul. Tetapi satu kesatuan LP dan aspek prosedur itulah yang kemudian Polda kebingungan bagaimana bisa satu LP yang disebutkan 5 nama tiba-tiba dicicil. Nah, pertanyaan saya lanjutkan dulu ya. Lanjutkan dulu, belum selesai nih. Ya, Sebentar Pak Hozin, biar clear dulu nih. ya. Jadi perbuatannya untuk Mbak Hozin mengakui ya perbedaannya, lokus tempusnya berbeda. Jadi tidak bisa berdampak satu perbuatan kepada tersangka lainnya karena mereka mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing dengan tempus, lokus dan perbuatan yang berbeda. Kedua,
tidak ada dasar hukum, apalagi di KUHP lama ya, yang bilang bahwa manakala dalam sebuah LP terdiri dari beberapa tersangka, maka penghentian RJ salah satu atau keduanya mengakibatkan berhentinya semua. Itu adanya di KUHP baru. Kembali lagi 361 ya. Ini ada Pak Fikar di sini, ditanya apa Pak Fikar ya. Penyidikan ini tunduk kepada KUHP lama atau KUHP baru? Saya pikir baca saja 361. Publik juga bisa baca pasal 361A bunyinya apa. Jangan ditafsirkan sesuai selera masing-masing ya. Jadi susah, nggak ada kepastian. Nah, kembali lagi jadi nggak ada aturan, dan ini bukan 1-2 kali. Saya banyak sekali kok perkara-perkara, kemarin baru ada perkara Haki, tersangkanya 4. RJ 2 yang 2 jalan. Jadi hal-hal yang biasa saja. Hukum jangan dibuat ribet ya. Hukum itu untuk mencari keadilan, kepastian, Kecuali dan Mbak, kemanfaatan. sebentar. Saya Nah, perlu Jadi klarifikasi. jadi artinya menurut Anda nggak ngaruh sama Nggak sekali. ngaruh, Mbak. Sebentar Pak Khozi, Itu sebentar. kedua. Silakan Sorry. lanjutkan. Ada Sedikit yang kedua lagi. nih yang mau saya Oke. komentari. Tadi Bang Hozin bilang bahwa polisi diremote oleh Pak Jokowi. Ya, saya keberatan dengan statement itu ya. Kalau memang bicara seperti itu, kami dari 6 bulan yang lalu juga ingin perkara ini lanjut ke sidang. Nyatanya kan tidak. Artinya tidak Agar ada lebih cepat remote di begitu sini ya. ya. Itu betul-betul Pak Jokowi menjalankan kepada mekanisme hukum yang berlaku ya. Bahwa kita bicara cukup lama setahun ini memang cukup lama. Ya kita mengharapkan cepat. Tapi kembali lagi kita menghormati. Kita tidak menekan, melakukan intervensi karena sekarang udah bukan zamannya. Kedua, tadi bahwa bilang RJ ini permintaan Pak Jokowi, tidak ya, kita saksikan bersama yang memohonkan RJ itu justru masing-masing tersangka. Pak Egy, Pak DHL termasuk Pak Rismon. Jadi nggak ada Pak Jokowi itu meminta RJ, tidak. Yang minta para tersangka Pak Jokowi hanya sekedar mengabulkan. Jadi kembali lagi itu asumsi-asumsi karena faktanya tidak demikian ya. Tapi kembali lagi buat saya Pak Jokowi bijak ya, sekalipun beliau sudah boleh dibilang nama baiknya dirusak ya dengan begitu intensnya, tapi beliau masih mau memaafkan, terutama kepada Pak Rismon yang boleh dibilang beliau ini tersangka yang paling keras dan paling kasar, tapi beliau begitu logonya. Artinya apa? Pak Jokowi sendiri tidak melihat person A, B harus jadi tersangka atau apa, tapi beliau ingin perkara ini segera disidangkan. Agar apa? Agar pulih nama baiknya, agar jelas ijazah ini asli atau tidak, agar nama baik UGM, KPU, KPUD, Kemendikti semua bisa dipulihkan. Dengan cara apa? Kita buka persidangan, kita gelar, Bang Hozin juga sudah siap, masyarakat bisa mengikuti, dan dari situ nanti ada keputusan. Karena ini negara hukum, maka keputusan itu harus kita akui sebagai Gini Mbak ya. Sebentar, Gini, berarti nama gini, ini gini, bukan gini. hanya nama Pak Jokowi saja, tapi KPU dan lain-lain juga. Ya, semua kan keseret Mbak. Oke, UGM baik. malah dibilang Gini, masuk gini. skenario apa segala macam, kasihan. Supaya Ya. masyarakat Kampus tahu, separuh itu loh. supaya masyarakat tahu dan Pak Rifai juga tahu ya. Apa yang saya terima dalam surat panggilan undangan pemeriksaan waktu itu adalah pertama kali adalah ketika dia alamatkan ke saya, yang tersurat. Dan yang tersurat itu adalah yang berhukum. Saya ditanyakan yang tersurat itu adalah peristiwa tanggal 26 Maret 2025. 26 Maret itu saya nggak ikut peristiwa itu. 26 Maret itu hanya ada satu rapat yang diselenggarakan oleh Egy. Itu pun baru saya tahu, diberitahu oleh penyidiknya. Dan Anda tidak ada di peristiwa itu. Tidak ada di peristiwa itu. Jadi surat itu nggak usah saya jawab. Selesai. Saya kalau jawab itu salah. Itu kesalahan siapa? Kemudian yang kedua saya direvisi surat lagi. Isinya apa Mas Reka boleh tahu? Ya pertanyaannya apa yang Anda ketahui tentang peristiwa 26 Maret di Jakarta Pusat? Lah saya nggak ada di situ. Saya belum lahir di peristiwa ini. Ya istilahnya gitu. Kemudian lagi lucunya nggak boleh kemudian terbit surat lagi ke saya justru maju lagi 22 Januari 2026. Lah ini makin konyol lagi. 26 Maret saya nggak ikut, ibunya saya nggak ikut, apalagi ditanyain bayinya. Lah ya bayinya belum lahir. Jadi makanya harus ya presiden ini nggak bisa jalan Pak Rifai. Kalau itu jalan berarti penyidik berbohong. Sudah membuat keterangan, makanya saya tidak jawab itu. Saya jawab saya tidak ada di peristiwa itu. Tanyakan yang lain, kembali pada pertanyaan 26 Maret ada nggak? Nggak ada. Ya udah 22 Januari ada nggak? Nggak ada. Ya udah siapa yang salah? Yang bikin surat kan? Jangan salahkan saya kalau saya nggak kena dalam kasus ini. Karena yang bikin surat tanggalnya 26 Maret. Nggak ada itu 31 alat bukti itu. Nggak ada. Yang ada itu surat saya dituduh melakukan lokusnya Jakarta Pusat, tempusnya 26 Maret dan 22 Januari. Di situ Mbak Aya. Ya menurut Anda itu kesalahannya sudah ada dari awal ya? Dari awal. Jadi nggak bisa saya dituntut lanjut, harus berhenti. Ngapain lagi gitu. Pak Rifai, menurut Anda apakah proses P21 ini lama karena memang sudah ada kesalahan dari awal?
Kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau saya sih melihat P21 ini kan kaitannya dengan petunjuk ya. Sementara petunjuk ini tadi yang saya jelaskan sudah dipenuhi oleh penyidik ya, baik formal material ya, tinggal kita lihat nanti. Pak Rifai ngerti bagaimana nggak surat itu keputusan. 26 Apa yang disampaikan Maret itu? Pak Roy, Ya. saya sih setuju saja itu boleh dikritisi Pak. Lah ya udah. Ada teman-teman pengacara, saya sih meyakini semua proses hukum harus dikritisi, baik oleh penyidik, jaksa maupun hakim. Tapi kembali lagi, saya nggak mau termasuk, sudah ada lawyernya, silakan mendalami, mengkritisi. Kita juga menginginkan proses hukum ini berjalan objektif, Suratnya salah kan Pak sesuai Rifai? ketentuan hukum dan tetap menghormati hak asasi manusia. Artinya Itu surat tanggal 26 Maret dan 22 Januari ke saya itu salah kan Pak Rifai? saya belum lihat kan. Ya udah kok belum lihat Tapi tuh udah setahun. Kembali lagi biar Udah setahun. tim hukumnya lah yang Udah mengkritisi. tim hukumnya Tim sudah. hukumnya. Atas saran tim hukum juga saya jawab itu. Bang Kozi silakan. Jadi begini, ada dua hal yang ini menjadi satu paket. Aspek substansi harus benar, prosedur juga harus benar. Pak Rifai tadi sudah masuk ke substansi, bukan bicara prosedur. Kalau Pak Rifai bicara substansinya beda, oh boleh juga, tapi prosedurnya juga harus disesuaikan. Artinya apa? Harus mengulangi semua proses. Disidik dari awal, berarti butuh 1 tahun lagi. Yang 1 tahun aja belum kelar, mau kita nunggu 1 tahun lagi, diulangi lagi. Kalau dipaksakan itu masuk P21. Tapi menurut Anda akan nambah lagi nggak 1 tahun? Sekarang begini, kalau itu dipaksakan P21, berarti jaksa mau menerima barang yang bermasalah yang nanti beban itu ada pada jaksa. Di mana dia mau nuntut kalau barang ini nggak beres? Lalu di sana ada dalam penyidikan nama-nama tertentu, tiba-tiba nama itu tetap hadir dalam konteks yang lain. Lalu ini penyidikan model apa? Mana ada penyidikan itu ikut asasnya ikut kehendak Solo. Nah, saya mau tegaskan kenapa restoratif justice itu yang meluluskan adalah Joko Widodo. Dia sendiri yang memulai, dia yang menghentikan kasus ini secara implisit, bukan eksplisit. Kenapa? Walaupun ada permohonan restoratif justice 3, 4, 10, 12 ribu bahkan sejuta. Kalau Jokowi tidak kabulkan nggak jadi itu barang. Nggak ada itu SP3. Karena dalam proses restoratif justice selain ada permohonan, ada pihak yang merasa sudah direstorasi, lalu terjadi kesepakatan dan kemudian diterbitkan SP3. Walau dari sisi prosedur memang ada permohonan, enggak ketemu dulu, lalu ditindaklanjuti di tanggal 11, baru tanggal 13 muncul. Beda dengan kasus Rismon, lama sekali itu barang. Rismon dikerjain dulu. Dia disuruh jadi kerja romusa, kerja rodi, suruh bikin buku revisi, suruh bikin pernyataan ini, suruh gotong-gotong parcel Wapres Gibran. Anda mempertanyakan niat baik Pak Jokowi begitu Bang Kozi? Oh, kalau niat baik itu tidak terbaca, tetapi secara objektif baru bisa kita baca dari apa? Sadar kepastian, sadar kemungkinan, sadar sebagai maksud. Sadar kemungkinan setidaknya Saudara Jokowi Widodo paham bahwa ketika dia meluluskan berarti dia menghentikan, menganggap persoalan dirinya sudah selesai terkompensasi dengan adanya permintaan maaf. Ketika peristiwa itu sudah terkompensasi, tidak ada relevansi melanjutkan peristiwa ini. Berarti kalau dilanjutkan, ini motifnya adalah dendam. Saudara Jokowi dendam pada Roy Suryo. Saudara Jokowi dendam kepada Anda Tiva. yakin berapa persen Pak Jokowi itu dendam? Ketika kasus ini dipaksakan lanjut, padahal dia sudah merestorasi dengan cara meluluskan proses perdamaian pada 3 yang sebelumnya. Yang artinya peristiwa gugur. Kalau mau diulangi berarti penyidikan awal, LP baru, ulangi semua. Nah, nanti Pak Ugro juga siap juga jadi ahli lagi. Kita ulangi lagi, nggak ada masalah. Saya senang sekali nanti diundang rakyat bersuara untuk mengulangi diskusi lagi. Bang David, Pak Jokowi dendam. Ya, itu kan selalu opini yang diputar balik dan itu nggak punya nilai hukum sebenarnya. Karena nilai hukum itu ada di persidangan nanti. Berkali-kali kita katakan, Pak Jokowi sudah sekian kali melakukan statement, kita tunggu persidangan dan Pak Jokowi akan membawa semua ijazah SD, SMP, SMA, ya, ijazah. Nah, ini UGM-nya, kebohongan nih, saya mau pastikan. supaya Nanti saat jelas persidangan itu nggak ada kewenangan bahwa seorang proses korban yang membuktikan. dilalui selama Kewenangan ini udah pindah ke jaksa. itu sudah melalui Dan barang yang berbagai disita tahapan-tahapan hanya proses SMA dan hukum S1, nggak ada yang SD, ada SMP. di Sehingga KUHP. tidak relevan ngomongin Maksudnya, SD, Jadi SMP. KUHP nanti Nggak ada dia di bukan barang sarjana bukti. hukum, nanti Mas. pengadilan akan Maklum, membuktikan karena bukan sarjana apa hukum, sarjana hukum, tidak bukan mengerti. pihak. argumen Nggak punya dari legal tim-timnya standing. Roy dan Jadi semua ngapain juga nih penasehatnya ngomong ya? itu mempunyai Kacau ini. landasan Dah. hukum ya Dah, yang kacau. Sebenarnya Bang David, disetujui maksud oleh Anda hukum. kalau Dah, kacau jaksa lah, kacau lah. meminta ijazah-ijazah SD, SMP, SMA baru Pak Gak Jokowi ada akan- hubungannya ijazah SD segala tuh Artinya bohong banget ini. Pak Jokowi itu siap dalam segala hal untuk Bohong melakukan banget. pembuktian Bohong. bahwa keterkaitan orang kuliah bisa S1 itu karena melewati SD, SMP, SMA. Itu kan logika hukumnya di situ. Berarti Jadi nggak Gibran akan juga mungkin salah. terjadi. Gibran nggak punya SMA. Orang ngaku-ngaku Baik, kita akan- sekelas kita UGM akan Gibran nggak lanjutkan punya saat sama, lagi kemudian apa-apa. salah itu. Pemirsa
bisa menerbitkan ijazah palsu. Apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Kita akan kembali lagi sesaat lagi bersama saya Aya Nufus.